Kita ngopi dulu, Bray. Barai. Biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa bahagia, sahabat. Come on. Oke, sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan salah satu pedang karya Nusantara, dan pedang ini ada angkanya, dan menariknya sahabat-sahabat, pada angka ini ada peristiwa yang begitu luar biasa. Jadi pedang ini saya dapatkan dari kawan, juga seorang pelestari, dan sepertinya pedang ini kalau saya lihat ini sepertinya bukan pedang atau pusaka sejenis untuk berperang, tetapi semacam pusaka pegangan, sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat lihat video-video saya sebelumnya, ada salah satu pedang yang ukurannya nggak panjang tapi pendek, dan saya meyakini bahwa pedang itu adalah pedang pegangan. Jadi bukan pedang untuk berperang, sahabat-sahabat. Nah, sama halnya seperti pedang yang saya pegang saat ini, pedang yang begitu luar biasa menurut saya, karena ini pamornya juga seperti angka 9, sahabat-sahabat. Dan menariknya di pedang ini terdapat angka atau tahun 1918, yang dimana pada tahun 1918 tersebut ada peristiwa yang sangat memilukan, karena ratusan juta orang konon dikabarkan meninggal karena ada wabah yang begitu luar biasa. Dan kalau saya lihat pedang yang saya pegang ini adalah pedang, sepertinya ini gayanya kayak pedang era Mataram, atau karakternya pedang Mataram, sahabat-sahabat. Jadi sangat khas dalam bentuk, dari warangka sampai kemudian handle juga sangat khas, sahabat-sahabat. Nah, kalau saya boleh tebak, pusaka ini adalah pusaka pegangan seorang perempuan, bukan seorang laki-laki, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, saya sekarang bersama sahabat saya, yaitu Kang Kadnan, dan saya sekarang sedang berada di makam 4. Sebelumnya saya syuting di makam 9. Kali ini saya sengaja buat video kali ini di makam 4, makam yang baru ditemukan pada sehari setelah Lebaran. Kenapa selama 4 hari kemarin saya tidak membuat video? Karena ada makam yang ditemukan, yang 2 kecil dan yang 2 laginya besar. Jadi sementara ini makamnya yang baru ditemukan, yang baru digali oleh warga, itu berjumlah 4. Jadi kalau sebelumnya makam 9, kalau sekarang makam 4, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita, pada tahun 1918 ada peristiwa yang sangat memilukan pada saat itu, yaitu sedikitnya 500 juta penduduk di dunia ini terkena wabah yang begitu luar biasa. Dan wabah ini atau pandemi pada tahun 1918 itu konon berasal dari Spanyol atau flu Spanyol. Dan pandemi pada saat itu bukan hanya
negara barat seperti Amerika, Spanyol dan sekitarnya saja yang terkena dampak. Namun di Indonesia juga kena dampak dari pandemi pada saat itu, sahabat-sahabat. Tapi sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita panjang lebar terkait peristiwa besar, peristiwa memilukan pada tahun 1918, kita ngopi dulu, Bray. Yeah. Biar nggak oleng. Peristiwa memilukan pada tahun 1918. Pandemi influenza tahun 1918 merupakan bencana terbesar dalam sejarah penyakit di dunia. Wabah raya dengan cepat meluas, tidak hanya di Amerika Utara dan Eropa, tetapi juga ke Alaska dan pulau-pulau terpencil di Pasifik dan Asia Tenggara. Bahkan sejumlah bukti-bukti sejarah menunjukkan Indonesia pun tidak luput dari dampak pandemi influenza itu. Selama pandemi influenza terjadi saat itu, diperkirakan 28% dari populasi penduduk saat itu yang berjumlah 500 juta jiwa terinfeksi. Total kematian yang tercatat akibat pandemi influenza tahun 1918 berkisar 20-40 juta jiwa. Wabah menyebar dengan cepat dari Amerika dan Eropa ke India pada Juni, kemudian ke Asia Tenggara. Temuan awal penelitian yang dilakukan tim sejarawan dari Universitas Indonesia menunjukkan sebagian wilayah Indonesia terkena dampak pandemi influenza yang melanda dunia tahun 1918. Wabah yang pertama terdeteksi di Indonesia adalah di wilayah pantai timur Sumatera. Pada akhir Juli, wabah dilaporkan meluas ke Jawa dan Kalimantan, ke Bali dan Sulawesi. Wabah meluas sampai wilayah timur Kepulauan Nusantara, Maluku dan Timor. Gelombang kedua dari wabah ini terjadi pada bulan Oktober, mencakup wilayah yang lebih luas dan sporadis. Bukti sejarah mengenai hal itu antara lain tertuang dalam arsip tentang peringatan Konsulat Jenderal Belanda di Singapura ke Batavia pada Mei 1918 untuk melarang masuknya kapal-kapal dari Hong Kong karena dikhawatirkan membawa wabah influenza tersebut. Bukti lain adalah telegram Zending van Government atau telegram pemerintah kolonial Belanda yang memperlihatkan betapa gawat situasi saat itu. Data dari arsip temuan awal menyebutkan minggu ke-27 sampai ke-43 pada 1918 tercatat 230.098 penduduk di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Madura, Bali, Lombok terserang influenza, dan tahun 1918 jumlahnya meningkat menjadi 229.566 orang. Periode selanjutnya pekan ke-44 sampai ke-47 pada 1917 dilaporkan 51.688 kasus dan pada 1918 sebanyak 359.241 kasus. Gelombang kedua wabah ini terjadi Oktober, mencakup wilayah yang lebih luas dan sporadis. Kepulauan Indonesia Timur paling parah terjangkit wabah ini. Jumlah kematian pun makin tinggi. Di Sulawesi Selatan, laporan misionaris menyatakan kematian ada di mana-mana. Di Tanah Toraja, 10% dari populasi penduduk meninggal karena flu. Di Lombok ada 36.000 orang meninggal. Atas dasar itu, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Wabah Influenza. Isinya seruan untuk mengibarkan bendera influenza dibuat khusus warna merah, dikibarkan dari matahari terbenam hingga terbit di daerah-daerah yang terjangkit influenza. Bendera kuning juga harus dikibarkan.
dari matahari terbit hingga terbenam. Seruan itu ditujukan kepada para inspektur, dinas kesehatan, kepala daerah, sekolah, kapal laut, pelabuhan kelas 1 sampai 4, kepala pelabuhan, dan nahkoda. Penelitian itu bertujuan memberikan informasi dan sumbangan bagi kalangan medis dan non-medis dalam penanganan flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza mematikan, tentang langkah-langkah yang diambil oleh para dokter dan pemerintah kolonial di masa lalu dalam merespon, menanggulangi dan memitigasi dalam pandemi influenza tahun 1918. Penelitian itu juga untuk memberikan sumbangan bagi khasanah penulisan sejarah kesehatan yang belum banyak mendapatkan perhatian dalam historiografi Indonesia. Oke, sahabat-sahabat, itulah peristiwa pada tahun 1918 yang begitu memilukan. Dan kalau saya melihat karakter dari pandemi itu mirip dengan sekarang, wabah sekarang. Jadi ratusan juta orang meninggal gara-gara pandemi tersebut, sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa pedang ini saya meyakini adalah pedang pegangan seorang perempuan karena ada manik-maniknya, dan ini tidak utuh, sahabat-sahabat. Kalau saya lihat di sini harusnya ada, kemudian di sini juga mestinya ada lagi, nih hilang. Yang cuma yang menarik dari pedang yang saya pegang ini adalah tadi saya sahabat-sahabat, pedang ini ada angka tahun 1918, dan ternyata pada tahun 1918 ada peristiwa memilukan di dunia ini, dan persis atau mirip dengan pandemi pada saat ini, sahabat-sahabat. Nah, kalau saya lihat ini bentuknya, ukurannya tidak terlalu panjang, paling sekitar 35, sahabat-sahabat, bilahnya sekitar 35 dan pamornya ini kayak angka 9, kemudian satu laginya kayak pamor kadek atau apa ya, sahabat-sahabat. Jadi kenapa saya bilang bahwa ini bukan pedang perang, tapi semacam pedang pegangan sehari-hari para bangsawan pada saat itu. Dan saya lihat ini sepertinya pedang-pedang Mataram, sahabat. Oke, sahabat-sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tonton terus video-video Pedang Korok Nusantara, karena kita akan terus mengenalkan, mengabarkan, menginformasikan pedang-pedang karya Empu Nusantara yang begitu luar biasa, ikut dengan cerita, sejarah, mitos, dan lain sebagainya, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, jangan lupa like dan subscribe agar sahabat-sahabat bisa terus menonton, melihat, tahu perkembangan Pedang Korok Nusantara. Sekian, salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.